Halo cuyers, ada manhwa yang baru nih, judulnya Psikopat Murim. Menceritakan seorang pemuda dengan sisi gelap yang tak biasa bernama Bungsu. Di dunia nyata, ia menikmati game virtual paling brutal bernama Murim Online. Sebuah dunia penuh darah yang terasa lebih nyata daripada hidupnya sendiri. Namun di balik itu Bungsu bukan sekedar gamers, ia adalah pembunuh para pembunuh. Psikopat yang membantai penjahat dengan caranya sendiri. Saat aksinya berakhir dengan kematian di tangan polisi, Bungsu mengira semuanya sudah selesai. Tapi justru di sanalah takdirnya dimulai. Ia terbangun di dunia Murim bukan sebagai pemain biasa, melainkan sebagai seorang yang akhirnya mendapatkan tempat sempurna untuk menyalurkan hasrat membunuh tanpa hukum, tanpa polisi, dan tanpa batas. Bagaimana kisahnya? Mari kita cihuikan saja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kisah diawali dengan diperlihatkannya sejumlah pasukan dalam jumlah yang sangat besar yang datang ke sebuah tempat bernama Gunung Hua. Di barisan terdepan tampak 4 pria yang seolah menjadi pemimpin dari seluruh pasukan tersebut. Salah satu dari keempat pria itu berkata bahwa ia tak menyangka tempat yang dikenal sebagai Gunung Hua akan hancur hingga keadaannya separah ini. Di depan mereka pemandangan mengerikan tersaji. Orang-orang telah dibantai tanpa ampun, mayat dan darah berceceran di mana-mana. Seorang biksu terlihat berdoa untuk semua orang yang telah meninggal di sana, sementara 3 orang lainnya hanya terdiam, terkejut, dan tak mampu menyembunyikan keterpanaan mereka atas apa yang terjadi. Si kumis kemudian angkat bicara, mengatakan bahwa ini pastinya perbuatan iblis. Ia bertanya-tanya siapa yang berani membuat Gunung Hua berubah menjadi lautan darah seperti ini. Namun keterkejutan mereka mendadak terhenti ketika seseorang terlihat melangkah keluar dari dalam reruntuhan tempat itu. Muncul seorang pria dengan kepala tertunduk membawa pedang yang telah patah. Ia mengatakan bahwa Gunung Hua kini telah musnah. Keempat orang itu sontak terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mereka mengenali pria tersebut sebagai pendekar pedang bunga dan sama sekali tak menyangka bahwa ia masih hidup. Pendekar bunga yang kini tertatih dengan tubuh berlumuran darah mengatakan bahwa semua kehancuran ini disebabkan oleh satu orang. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba dari belakang tubuhnya seberkas sinar memancar dengan sangat terang. Keempat orang itu saling mengingatkan agar waspada karena seseorang akan datang menyerang. Dalam sekejap, tubuh pendekar bunga meledak. Keempat orang yang berada di depan masih bertahan dari efek serangan tersebut meski dengan ekspresi tak percaya. Sesekali mengintip untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Di hadapan mereka terlihat jelas bahwa tubuh pendekar pedang kini telah terbelah menjadi 2. Si kumis pun tak mampu menahan amarahnya. Ia berteriak mengutuk orang misterius yang telah melakukan semua ini dan menyuruhnya untuk segera keluar. Tak lama kemudian sosok itu benar-benar muncul sambil membawa kepala pendekar bunga yang telah terpenggal di tangannya. Lalu ia berbicara ke 4 orang tersebut yang dikenal sebagai Shaolin, Wudang, Kinceng, dan Nangbung. Ia mengatakan bahwa dirinya tak menyangka mereka semua berani datang dengan cara keroyokan sambil membawa begitu banyak pasukan. Udang yang dipenuhi amarah pun menuntut identitas pria tersebut dan menanyakan alasan mengapa ia membantai semua orang di tempat ini. Namun pria itu hanya bersikap santai sambil menggaruk kepalanya. Ia mengatakan bahwa dirinya datang karena mendengar rumor bahwa Gunung Hua adalah yang terkuat. Namun sepertinya rumor itu salah, seraya melemparkan kepala seorang pria ke hadapan mereka. Diketahui bahwa kepala tersebut adalah milik pemimpin sekte Gunung Hua. Setelah itu pria tersebut mengacungkan pedangnya ke arah keempat orang itu dan mengatakan bahwa karena mereka telah berkumpul di sini, ia berasumsi bahwa mereka pasti jauh lebih kuat dari orang-orang Gunung Hua. Dengan nada menantang, ia mengajak mereka semua untuk bertarung. Udang akhirnya tak mampu lagi menahan amarahnya. Ia berkata bahwa ia akan membunuh pria itu sekarang juga untuk membalas apa yang telah diperbuatnya terhadap Gunung Hua. Keempat orang itu pun langsung menyerang secara bersamaan. Sementara itu pria misterius tersebut hanya bergumam bahwa tempat ini ternyata sangat menyenangkan, persis seperti apa yang dia harapkan. Dan boom, ternyata semua yang terjadi barusan hanyalah sebuah game virtual reality. Tampak seorang pemuda yang menghela napas panjang dengan perasaan puas karena telah menikmati dan menyelesaikan permainan tersebut. Ia mengatakan bahwa serangan dari sekumpulan orang tadi masih terasa sangat sulit baginya, sembari melirik ke arah kaset game yang baru saja ia mainkan. Game tersebut berjudul Murim Online. Karena kekerasan ekstrimnya yang menampilkan pertumpahan darah serta pemotongan anggota tubuh secara realistis, game ini menuai banyak protes dan bahkan dituntut untuk ditutup.
Namun menurut MC yaitu pria tersebut, tidak ada game lain yang mampu memberikan pengalaman serealistis ini. Saat itu sebuah berita di televisi menyiarkan kabar bahwa seorang CEO bernama Noh dari Daedo Industries telah menghilang. Meski demikian, MC tampak tak menghiraukan sama sekali dan justru memulai bergumam tentang strategi apa yang sebaiknya ia gunakan ke depan di dalam game tersebut. Tiba-tiba ia mendengar gumaman dari belakang. Ia pun baru teringat dan segera mengambil sebuah palu. Di balik tirai terlihat seseorang yang telah babak belur dalam keadaan terikat dan disembunyikan di sana. Orang itu ternyata adalah sosok yang sama yang diberitakan di televisi, yakni CEO Noh yang dinyatakan menghilang. Dalam keadaan penuh luka, Noh memohon ampun dan meminta agar dibebaskan. Si MC yang saat itu memegang palu besar di tangannya hanya jongkok sambil berpikir, menatap korbannya dengan tenang. Sambil kepalanya dipegang oleh si MC, Noh mengatakan bahwa ia tidak tahu alasan mengapa dirinya diculik dan bersikeras bahwa ia tidak mengetahui apapun. Namun MC yang terlihat agak psikopat itu justru melemparkan beberapa foto ke hadapannya. Foto-foto tersebut memperlihatkan Noh sedang menyiksa orang-orang secara brutal. Bahkan dalam satu foto Noh terlihat memutilasi korbannya. Terkejut karena hobinya terbongkar, Noh bertanya bagaimana bisa MC mendapatkan foto-foto tersebut. Si MC pun menjawab bahwa jika Noh memang tidak tahu alasan mengapa dirinya berada di sini, maka foto-foto itulah alasannya. Sambil berkata demikian, MC tampak menyiapkan palunya. Noh kembali memohon ampun. Ia berjanji akan menyesali kesalahannya dan tidak akan mengulanginya lagi jika dibebaskan. Namun MC justru menjambak rambut Noh dan mengatakan bahwa semua ini sudah mulai terasa membosankan. Saat palu itu hendak dihantamkan ke kepala Noh, tiba-tiba Noh melakukan serangan balik. Dengan amarah yang meledak, ia berhasil melepaskan ikatan tubuhnya. Sepertinya jiwa psikopat Noh pun bangkit sepenuhnya. Noh melangkah mendekat sambil meraih palu tadi. Namun melihat hal itu, MC justru menyeringai. Ketika Noh mengayunkan palunya, MC berhasil menghindar dan langsung menghantamkan serangan balasan ke rusuk Noh. Belum sempat rasa sakitnya mereda, lutut MC telah lebih dulu menghajar wajah Noh dengan keras. Tubuh Noh terpental dan jatuh ke lantai. Dalam ketakutan ia merangkak jauh sambil memohon agar MC menjauh darinya. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak ingin mati. Saat merangkak, Noh memasuki sebuah ruangan dan terkejut ketika menemukan puluhan mayat yang telah menjadi mumi dan diawetkan di sana. Noh pun sadar bahwa orang di belakangnya telah mengoleksi semua ini. Dengan tubuh bergetar, Noh merasakan MC mendekatinya sambil membawa palu, siap memangsa dirinya. Ia kembali memohon ampun dan menyuruh MC menjauh. Tepat saat palu itu hendak dihantamkan, terdengar suara dari pintu terbuka. Beberapa polisi masuk dan langsung menyergap tempat tersebut. Mereka langsung mengepung lokasi dan sempat menghentikan tindakan brutal si MC. Diketahui bahwa pria tersebut bernama Bungso. Seorang inspektur polisi maju ke depan dan menyuruh Bungso untuk berhenti. Ia mengatakan bahwa Bungso kini ditangkap atas tuduhan penculikan, penyekapan, dan pembunuhan. Bungso menoleh ke arah inspektur dan bertanya bagaimana polisi bisa mengetahui tempat persembunyiannya. Namun sang inspektur langsung melepaskan tembakan peringatan dan menyuruh Bungso untuk tidak bergerak. Peluru itu menghantam tembok hanya seinci dari kepala Bungso. Bungso kala itu terdiam. Dalam benaknya ia teringat bahwa situasi ini terasa sama persis dengan adegan di dalam game yang baru saja ia mainkan. Ia lalu menyeringai berkata kepada inspektur bahwa mereka tidak tahu apa yang telah diperbuat oleh bajingan Noh ini. Noh telah membunuh 6 wanita, menyiksa mereka, bahkan mengabadikan semua perbuatannya dalam foto sebelum akhirnya membunuh mereka. Bungso pun menjelaskan bahwa mayat-mayat yang mereka lihat di ruangan itu adalah orang-orang seperti Noh, para pembunuh yang melakukan kejahatan serupa. Menurut Bungso, mereka semua adalah binatang yang menikmati pembantaian orang yang tak bersalah. Ia tidak menyalahkan dirinya sendiri. Bungso mengatakan bahwa dirinya hanyalah seorang pemburu yang menangkap para pembunuh tersebut. Ia bahkan menegaskan bahwa orang yang seharusnya ditembak oleh polisi bukanlah dirinya, melainkan Noh. Sambil menyalakan rokoknya, sang inspektur mengatakan bahwa di matanya semua psikopat sama saja, karena mereka tetap menculik dan membunuh orang. Merasa tak mungkin lagi bisa membujuk polisi, Bungso akhirnya mengangkat palunya. Sang inspektur pun memperingatkannya agar tidak melakukan tindakan bodoh sambil mengarahkan pistolnya. Dan bam, pistol itu ditembakkan tepat bersamaan dengan kepala Noh yang pecah akibat palu yang dihantamkan ke kepalanya.
Saat peluru menembus kepala Bungso, seberkas pikiran terlintas di benaknya. Jika ia diberi kesempatan hidup lain kali, ia berharap ia bisa membunuh lebih banyak bajingan seperti ini tanpa harus khawatir ditangkap polisi. Ia berharap tempat itu seperti Murim atau semacamnya. Namun secara tiba-tiba ia terbangun dengan napas tersengal. Diliputi keterkejutan karena mendapati dirinya berada di tempat yang tidak ia kenal. Ia yakin tadi mendengar suara tembakan yang menembus kepalanya. Kala itu datanglah seorang asing yang berpakaian tradisional jadul. Orang itu berkata bahwa ia yakin Bungso tadi telah mati, namun ia tak menyangka Bungso masih hidup. Dalam kebingungan, Bungso tak mampu berkata apapun. Tiba-tiba pria tersebut menarik kerah bajunya karena Bungso berani menatap balik. Ia berkata bahwa Bungso tidak tahu betapa susahnya dirinya menyeret Bungso ke tempat itu dari pasar. Dan bahkan sempat berpikir apakah ia harus membunuhnya sekali lagi. Namun tinju pria itu yang terangkat tiba-tiba terhenti. Pria tersebut berubah pikiran, melempar Bungso kembali ke lantai lalu pergi begitu saja. Tatapan Bungso dipenuhi amarah. Ia mengambil sebuah batu dan berniat bangkit mengejar pria itu dari belakang. Namun saat ia mencoba berdiri, otot tubuhnya mendadak terasa kejang seolah tubuhnya hancur. Saat itulah ia tersadar. Ia menatap tangannya yang kini kurus kering. Dengan rasa penasaran, ia melihat dadanya dan seluruh tubuhnya yang berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Seakan dirinya telah lama tidak makan selama berbulan-bulan. Bungso pun sadar bahwa kini ia terbangun dalam tubuh yang bukan miliknya. Tubuh itu penuh luka, dengan asal-usul yang bahkan tidak ia ketahui. Setelah itu, tiba-tiba terdengar keriuhan di luar jendela. Bungso menoleh dan akhirnya tersadar bahwa dirinya kini berada di tempat yang sangat ia kenal. Tempat itu adalah dunia Murim. Dunia yang selama ini ia idamkan dan mimpikan demi mencapai cita-citanya, membantai para penjahat tanpa harus takut ditangkap polisi. Ia pun tertunduk, menangis karena bahagia, lalu tertawa puas. Tak lama kemudian sebuah notifikasi muncul menunjukkan bahwa sistem menyapanya dan mengucapkan selamat datang kepada player bernama Dong Bungso. Ia kini telah masuk ke dunia game bernama Murim Online. Kemudian kita diperlihatkan kehidupan beberapa hari sebelum Bungsu memasuki tubuh seorang anak muda bertubuh kurus. Diketahui bahwa namanya adalah Sosam, kita panggil saja Sam. Saat itu Sam terlihat sedang membersihkan sebuah kandang kuda hingga tak lama kemudian Tuan Macil menghampirinya sambil berteriak, memerintahkan Sam untuk segera ikut dengannya karena ia memiliki pekerjaan lain untuknya. Sam kala itu mencoba menjelaskan bahwa ia masih harus menyelesaikan pekerjaannya membersihkan gudang. Namun belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba tangan Macil langsung mencengkram mulut Sam dengan kasar. Macil berkata apakah dirinya terlihat seperti sedang meminta bantuan. Ia menegaskan bahwa Sam seharusnya berterima kasih karena klan Danri telah menampung dan memberinya makan. Macil juga mengingatkan Sam agar tidak melupakan posisinya saat ini. Sam hanyalah seorang budak. Beberapa saat kemudian, suasana berpindah ke sebuah pasar. Terlihat seseorang pedagang pedang yang didatangi oleh seorang pria berbadan besar. Ia membawa Sam berdiri di sampingnya. Pedagang itu bertanya kemana perginya Macil karena biasanya dialah yang selalu datang untuk urusan ini. Pria besar itu menjawab bahwa Macil sedang sibuk di penginapan Bongyang bersama Eng-Eng. Sibuk minum minuman keras. Kecil namanya sangat sulit banget ya. Pedagang itu sebenarnya tidak mempermasalahkan siapapun yang datang. Namun ia mengatakan bahwa jika hanya 2 orang akan sangat sulit membawa semua pedang tersebut. Mendengar itu si pria besar itu tertawa dan berkata tidak masalah karena mereka bisa melakukannya dengan bantuan Sam. Ia lalu memukul perut Sam sambil berkata kepada pedagang tersebut bahwa ia sudah membawa hewan pengangkut barang. Deng. Setelah itu ia memerintahkan Sam untuk segera mengangkut semua pedang tersebut. Sam yang masih memegangi perutnya terlihat sangat kesakitan. Pria besar itu pun berpamitan kepada pedagang pedang tersebut dan mengatakan bahwa ia masih memiliki janji dengan Macil di penginapan. Ia menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada Sam. Sebelum pergi, ia menyuruh Sam untuk menyelesaikan semuanya sendirian. Pedagang itu hanya bisa terdiam, merasa kasihan melihat Sam yang harus bekerja sendirian mengangkat begitu banyak pedang.
Jumlah pedang itu begitu banyak hingga kain yang digunakan Sam untuk membawa semuanya tak mampu menahan beban dan akhirnya robek. Pedang-pedang tersebut kembali berceceran di lantai, memaksa Sam untuk mengumpulkan ulang dan kembali mengantarkannya ke tujuan. Hingga sore hari pun tiba, pedagang itu semakin merasa kasihan. Ia berkata bahwa pekerjaan tersebut sudah cukup dan menyuruh Sam untuk beristirahat. Kondisi Sam terlihat sangat buruk, seolah sudah sekarat. Namun Sam hanya mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Sam pun pulang dengan langkah terhuyung, tubuhnya terasa dingin, pandangannya mulai goyah. Dalam hati ia bergumam bertanya pada dirinya sendiri apakah ia harus terus hidup dalam penderitaan seperti ini. Di tengah suasana hatinya yang hancur, Sam tak sengaja menabrak seorang pria besar di jalan. Pria tersebut langsung menyuruh Sam untuk minggir. Sam pun segera meminta maaf. Namun yang ia terima hanyalah sebuah tinjuan keras di wajahnya hingga tubuhnya terpental. Pukulan itu belum cukup, pria tersebut terus menyiksa Sam tanpa ampun. Sam tak mampu melawan. Dalam hatinya ia bertanya apa kesalahannya dan apakah semua ini terjadi hanya karena dirinya seorang yatim piatu. Di tengah dinginnya malam, Sam yang terus dipukuli kini tergeletak sekarat sendirian di jalan. Tubuhnya semakin mendingin, ia memohon kepada siapapun agar menolongnya. Namun pandangannya perlahan meredup hingga akhirnya Sam menghembuskan napas terakhirnya. Waktu pun kembali berputar, saat Sam yang telah meninggal kini digantikan oleh jiwa bongsu sang psikopat sekaligus MC kita. Ketika bongsu bangun seluruh tubuhnya terasa sakit luar biasa. Ia melangkah tertatih ke tempat minum di kandang kuda dan melihat pantulan wajahnya saat ini. Ia mencoba berdiri dan menatap sekeliling, menyadari bahwa kandang kuda ini muncul dari ingatan Sam, pemilik tubuh yang kini ia ambil alih. Bongsu akhirnya menyadari bahwa Sam benar-benar telah dipukuli sampai mati dan kini dirinya berada di dalam tubuh tersebut. Tak lama kemudian ia melihat di sampingnya sebuah jendela status, persis seperti yang ada di dalam game yang sering ia mainkan. Beberapa waktu kemudian, Machil terlihat berjalan menuju kandang kuda sambil membawa semangkuk makanan. Ia menggerutu kesal karena harus melakukan pekerjaan kandang kuda ini. Bahkan temannya sampai beralasan bahwa dirinya harus bertemu dengan Doryang yang terkenal dengan psikopat. Machil pun sempat mengirim Dongo untuk berjaga-jaga. Ia bahkan berpikir untuk membunuhnya, namun menyadari bahwa itu terlalu beresiko jika ketahuan kepalanya akan dipenggal lebih dulu. Sesampainya di kandang kuda, Machil langsung menendang pintu dan berkata kepada Dongsu, mengapa ia harus hidup kembali hanya untuk menyusahkan hidupnya. Ia pun melemparkan mangkuk sarapan itu ke arah Dongsu. Saat itu Dongsu hanya duduk diam sambil berpikir. Ia menyadari bahwa sudah minggu kedua dirinya berada di dunia murim. Dari apa yang ia dengar dari Machil dan orang-orang di luar, ia mendapatkan beberapa informasi penting. Pertama, orang-orang di dunia ini menggunakan bahasa yang sama seperti di Cina. Dunia ini terkenal dengan seni bela diri seperti yang biasa ia lihat di film atau novel. Orang-orang bisa terbang di udara dan bergerak dengan kecepatan yang tak kasat mata. Di sini, bela diri adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Dunia ini terasa seperti murim online versi live action. Lalu yang kedua, jendela status dan sistem yang ia lihat hanya bisa dilihat olehnya seorang. Orang lain sama sekali tidak menyadarinya. Awalnya Bongsu mengira ia hanya sedang bermain game, namun kini ia sadar bahwa semua ini nyata. Setiap orang memiliki emosi, hidup, dan bergerak dengan kesadarannya sendiri. Dongsu pun mulai bingung apakah dirinya saat ini adalah manusia atau hanya seorang player. Saat ia masih tenggelam dalam pikirannya, lamunannya buyar ketika seseorang tiba-tiba menyapanya dan menegurnya karena terlihat santai dan tidak bekerja. Dan malah bermalas-malasan. Orang itu adalah Dongo. Ia berkata bahwa gara-gara Sam semua orang jadi justru dihukum. Dongsu pun berdiri dan mengambil mangkuk sarapannya dan menghabiskan isinya dalam satu tegukan. Dongo marah karena diabaikan dan mengancam akan membunuhnya. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan ancamannya, Dongsu sudah lebih dulu mengayunkan pecahan mangkuk dan menyayat leher Dongo. Dongo pun terkejut dan menutup luka di lehernya, sementara Dongsu menikmati pemandangan darah yang memuncrat keluar. Ia mengatakan bahwa anak yang Dongo kenal sebelumnya telah lama mati, lalu kembali mengayunkan pecahan tersebut ke sisi leher yang lain.
Dongo sempat melawan, namun menghadapi seorang psikopat berpengalaman seperti Dongsu, perlawanan itu sia-sia. Dongo pun berakhir menjadi adonan saus cilok. Dongsu tertawa terbahak-bahak menikmati ritualnya saat tubuh Dongo hancur berkeping-keping. Hujan saus cilok menetes di tubuh Dongsu yang kini menikmati hangatnya setiap tetesan darah itu. Dalam hatinya ia bergumam bahwa mau dirinya manusia ataupun player ia tidak peduli. Tempat ini tanpa diragukan lagi adalah surga baginya. Bungsu bisa merasakan hukum dunia ini terpancar dari Dongo dan Macil, hukum rimba dan seleksi alam. Di tempat ini ia tak perlu lagi menyembunyikan sifat aslinya. Ia bisa berburu sepuas hatinya karena menurut Dongsu hanya binatang buas yang lebih kuat dan lebih mengerikanlah yang akan berkeliaran bebas di hutan rimba yang disebut dengan murim. Sambil menatap tubuhnya saat ini Dongsu bergumam bahwa ketika tiba saatnya tubuh ini telah dirawat dengan sempurna maka perburuan akan segera dimulai kembali. Inilah awal perjalanan seorang predator sejati di dunia murim yang baru ini. Setelah membunuhnya, Sam duduk diam di hadapan mayat tersebut. Ia berpikir secara normal pria tersebut tidak layak untuk dibunuh. Namun karena ia merasa perlu membuktikan sesuatu, tindakan itu tetap harus ia lakukan. Setelah itu ia membuka inventory miliknya dan langsung merasakan ada sesuatu yang berbeda. Menurut pengalaman Sam, saat bermain murim online dulu, inventory biasanya hanya berupa slot-slot kosong yang bisa diisi. Namun kini inventory tersebut terasa seperti sebuah ruangan tak kasat mata yang mampu menampung banyak barang. Seakan luasnya ruangan tersebut mencapai 300 meter persegi. Ia menetap kembali mayat di hadapannya dan mencoba memasukkan tubuh tersebut ke dalam inventory. Betapa terkejutnya ia ketika melihat mayat tersebut beserta darah yang berceceran di sekitarnya lenyap seketika dan masuk ke dalam inventory miliknya. Sam menyadari bahwa fitur ini sangat mengesankan dan jelas akan memudahkannya dalam aksinya ke depan. Pertanyaan lain pun muncul di benaknya. Ia mulai bertanya-tanya apakah makhluk hidup juga bisa dimasukkan ke dalam inventorinya. Dan jika iya, apakah mereka akan tetap hidup di dalamnya. Semangatnya pun meningkat dan ia bertekad untuk mencobanya suatu hari nanti. Keesokan harinya di depan klan tampak dua orang tengah berbincang dengan santai sementara Sam terlihat menyapu halaman. Diam-diam Sam memperhatikan percakapan mereka untuk mencari informasi mengenai dunia luar. Tiba-tiba dari belakang Macil mengeplak kepala Sam dan berkata bahwa ia tak menyangka setelah kejadian hampir mati tempo hari Sam kini justru menjadi bisu. Sam hanya bisa membalasnya dengan senyuman dan berpura-pura seperti orang bisu. Kesal tanpa alasan yang jelas, Macil menekan perut Sam sambil menyuruhnya mengambilkan kuda dan menyuruhnya untuk berjalan-jalan bersamanya. Sam pun membungkuk patuh. Entah mengapa Macil tampak semakin kesal melihat sikap Sam yang kini diam dan menurut. Singkat cerita, Sam membawa kuda tersebut berkeliling. Saat berada di pasar ia melihat beberapa anak yang sudah siap dengan batu di tangan mereka menyeringai ke arahnya. Anak-anak itu mulai melempari Sam dengan batu hingga mengenai kepalanya dan membuat darahnya mengalir. Sam kala itu tetap diam dan tidak melawan, sementara ejekan terus dilontarkan kepadanya oleh bocil-bocil tersebut. Namun sesaat kemudian Sam sedikit melepaskan aura intimidasi khas psikopatnya. Saat itu anak itu terkejut dengan apa yang ia rasakan hingga refleks menggosok matanya. Saat ia melihat kembali, Sam yang bisu hanya tersenyum. Mereka pun kebingungan seolah apa yang mereka lihat tadi bukanlah Sam yang biasanya. Tak ingin ambil pusing, si bocil-bocil itu pun kembali melempari Sam sambil mengejeknya sebagai gagap, bisu, idiot, dan berbagai macam hinaan lainnya. Sam hanya bisa menahan amarahnya dalam diam. Beberapa waktu kemudian, Macil masih terlihat menggerutu karena harus membersihkan senjata. Ia menyalahkan Dongo yang beberapa hari ini tak pernah menampakkan diri, bahkan menduga bahwa Dongo mungkin sudah mati di suatu tempat. Padahal udah mati. Namun Macil terkejut ketika melihat Sam tiba-tiba keluar dari ruangan senjata. Saat ia melengok ke depan, seluruh senjata di ruangan tersebut sudah bersih dan mengkilap. Macil pun bertanya apakah Sam yang melakukan semua itu. Sam hanya mengangguk sambil tersenyum. Macil tak menyangka kepribadian Sam berubah begitu drastis setelah bangkit dari kematian. Ia merasa Sam kini jauh lebih rajin dan bisa diandalkan dibandingkan sebelumnya. Tak hanya itu, Sam juga menyerahkan sejumlah uang kepada Macil.
Macil langsung tertawa terbahak-bahak mengatakan bahwa Sam akhirnya mengerti cara kerja dunia ini. Ia memuji Sam menyuruhnya mempertahankan sikap seperti ini ke depannya. Dengan penuh kegirangan, Macil pun pergi membawa uang tersebut sementara Sam hanya menatapnya dengan sorot mata penuh siasat. Dalam perjalanan, Macil bergumam bahwa Sam sangat bodoh karena berani membayar biaya pemakamannya sendiri. Saat itu, ia sudah berencana menggunakan uang tersebut untuk menyewa gadis micet bernama Chosun, yang terkenal jauh lebih mahal dibandingkan Eng Eng. Setibanya di Oyo, sang pemilik tempat menyapanya. Macil langsung memerintahkan agar Chosun dibawakan kepadanya. Sang pemilik tampak terkejut karena biasanya Macil selalu memesan Eng Eng yang lebih murah. Namun setelah melihat uang yang diserahkannya, pemilik pun mengerti dan menyuruh Macil menunggu di ruangan ujung lantai 2. Ia berjanji akan mengantarkan Chosun secara pribadi. Singkat cerita, Macil yang sudah sagene pun langsung menunggu di ruangan tersebut. Saat Chosun datang, ia langsung merasakan perbedaan yang jelas antara gadis-gadis micet dengan harga yang sangat mahal. Tanpa banyak basa-basi, mereka pun mulai dengan minum-minum bersama. Sementara itu, di balik dinding di seberang terlihat sebuah celah kecil. Di sana tampak Sam sedang mengintip menyaksikan mereka memadu kasih di ruangan tersebut, sambil diam-diam menyiapkan rencananya sendiri. Cerita kini diperlihatkan sesaat sebelum Sam menyelinap masuk ke penginapan Oyo tersebut. Saat itu, Macil telah memerintahkan pemilik penginapan untuk membawakan Chosun, sementara Macil sendiri naik ke lantai atas untuk menunggunya. Dalam hati sang pemilik penginapan bergumam, ia merasa heran bagaimana mungkin pria seusia Macil bisa memboking Chosun, mengingat perbedaan usia mereka yang begitu jauh, bahkan lebih pantas disebut seperti bapak dan anak. Namun pemilik tidak mempermasalahkan hal tersebut selama Macil memberikan bayaran yang layak. Tiba-tiba pemilik penginapan dikejutkan oleh sosok yang mendadak muncul di hadapannya. Saat menyadari bahwa itu adalah Sam, sang pemilik langsung mengusirnya, mengatakan bahwa orang bisu tidak seharusnya berada di tempat seperti ini. Namun ketika Sam menyerahkan sekantong uang kepadanya, pemilik langsung berubah ramah. Ia mengatakan bahwa dirinya memahami maksud kedatangan Sam dan menyuruhnya menunggu di lantai 2. Ia berjanji akan mengantarkan gadis bernama Eng Eng untuknya. Sam pun melangkah masuk dengan tali perban yang menggantung di tangannya. Kembali ke saat Macil sedang melancarkan mantap-mantapnya bersama Chosun. Dari belakang, Sam menyelinap masuk dan mencekik Macil menggunakan tali perban yang telah ia persiapkan. Macil sontak terkejut dan berusaha melawan. Ketika menyadari bahwa penyerangnya adalah Sam, Macil mengutuknya dan membenturkan kepalanya ke arah Sam. Sam sempat terpental ke belakang, namun karena tangannya masih mencengkram erat tali tersebut, Macil justru makin tercekik. Dengan sekuat tenaga, Sam membanting Macil ke lantai sambil terus mencekiknya tanpa ampun. Tak lama setelah itu, Macil pun mati di tangan Sam. Saat merasakan sensasi membunuh itu kembali, Sam dipenuhi rasa senang yang sulit ia jelaskan. Ia lalu menoleh ke arah Chosun, berdiri dan menghampirinya sambil menatapnya. Namun entah apa yang ia lakukan pada Chosun. Karena pada saat berikutnya adegan tiba-tiba memperlihatkan Sam yang sudah bergerak maju ke hadapan pintu. Ia mengingat kembali kejadian sesaat sebelum ia melancarkan aksinya. Kala itu, Sam yang tengah mengintip aksi Macil dan Chosun dari balik kamar sebelah membuka inventory miliknya. Berkat sistem inventory tersebut, Sam berhasil memindahkan dirinya ke ruangan tanpa perlu merusak dinding kamar. Tak lama kemudian, ia melihat jendela status. Sesuai dugaannya, XP miliknya meningkat setelah membunuh seseorang. Sam pun menyadari bahwa semakin sering ia membunuh, levelnya akan terus naik dan dirinya akan semakin kuat. Dan ketika ia telah cukup kuat, berburu akan menjadi jauh lebih mudah. Itu berarti ia bisa mendapatkan XP dalam jumlah yang sangat besar dan menjadi semakin kuat lagi dan lagi. Dalam hatinya, Sam memuji betapa indahnya dunia tempat ia kini berada. Saat masih duduk di depan mayat Macil, Sam sempat berpikir bahwa seandainya ada kamera di dunia ini, segalanya akan terasa lebih mengasihkan. Ia bisa mengabadikan setiap korbannya satu persatu. Beberapa waktu kemudian terlihat pemilik penginapan yang sedang menunggu seseorang. Tak lama, Eng Eng datang dengan tergesa-gesa dan meminta maaf karena terlambat.
Sang pemilik langsung menyuruhnya untuk segera melayani tamu di atas, seraya mengingatkan agar tetap bersikap profesional meskipun tamunya seorang yang bisu. Setelah Eng-Eng pergi ke lantai atas, pemilik penginapan mulai merasa ada yang aneh. Macil tak kunjung keluar dari kamar, padahal mereka sudah cukup lama berada di dalam. Merasa waktunya sudah terlalu lama, pemilik pun mengetuk pintu dan meminta mereka agar segera keluar. Namun belum sempat mendapat jawaban, ia dikejutkan dengan teriakan Eng-Eng dari kamar. Pemilik penginapan segera bergegas menghampiri sumber suara tersebut. Di dalam kamar, ia mendapati mayat Macil yang telah tergantung, menciptakan pemandangan mengerikan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Cerita kemudian dilanjutkan dengan informasi mengenai sebuah wilayah bernama Anhui. Tempat ini berada jauh di utara, memiliki daratan yang luas serta dialiri oleh sungai Yangtze. Sejak dahulu, tanah ini memang dikenal sangat kaya dan subur. Ya, seperti negeri tercinta kita lah ya. Kondisi tersebut memungkinkan ekonomi berkembang dengan sangat pesat di wilayah ini. Tentu saja, di mana ada uang berkumpul, di sanalah para ormas dan pencuri pada ngikut. Karena itulah banyak klan dan sekte berdatangan untuk menegakkan keadilan di wilayah tersebut. Di antara semua klan yang ada, yang paling menonjol adalah klan Namgung, salah satu dari 5 klan terbesar. Sementara itu, klan Danri, tempat Sam berada saat ini, memang tidak bisa dibandingkan langsung dengan klan Nanggung. Meski begitu, klan Danri memiliki pasukan khusus keluarga bernama Divisi Pedang Surga, serta divisi intelijen mereka yang dikenal dengan pasukan Gagak Hitam. Berkat kedua divisi tersebut, reputasi klan Danri meningkat pesat dan dikenal luas di seluruh Anhui. Pasukan Gagak Hitam mampu mengumpulkan informasi hingga level yang bahkan dapat mengimbangi sekte pengemis. Karena itu, badan intelijen mereka bisa dikatakan sebagai yang terhebat kedua di wilayah Anhui. Namun belakangan ini, divisi Gagak Hitam tengah disibukkan oleh sebuah kasus yang baru-baru ini marak terjadi. Di kediaman pasukan Gagak Hitam, sang pemimpin bernama Dehyo tengah menerima laporan tentang kasus bunuh diri terbaru. Menurut informasi yang diperoleh anak buahnya, kasus ini dapat dikategorikan sebagai sebuah bencana. Dalam hati, Dehyo bergumam beberapa bulan terakhir hampir 100 orang telah mati dengan penyebab yang sama, yaitu bunuh diri. Namun jumlahnya tak pernah sebanyak ini dalam satu waktu. Dehyo merasa adanya kejanggalan yang sulit dijelaskan. Dehyo kemudian bertanya kepada anak buahnya siapa korban pertama yang mati pada bulan ini. Anak buahnya menjawab bahwa korban tersebut adalah seorang pengrajin armon dari klan Danri bernama Macil. Terkejut mengetahui bahwa korban berasal dari klan mereka sendiri, Dehyo kembali bertanya tentang lokasi kematian Macil. Anak buahnya menjelaskan bahwa Macil ditemukan tewas di sebuah penginapan. Tak menunggu waktu lama, Dehyo segera bergegas untuk memeriksa tempat kejadian perkara secara langsung. Meski anak buahnya merasa tak enak dan menyarankan agar sang pemimpin tidak perlu turun langsung ke lokasi, Dehyon tetap bersikeras. Ia mengatakan bahwa kasus ini mengharuskannya untuk memeriksanya sendiri. Singkat cerita, Dehyo pun tiba di penginapan dan diantar langsung oleh pemilik menuju TKP tempat Macil ditemukan tewas. Pemilik penginapan menjelaskan bahwa dirinya dan Chosun adalah orang pertama yang menemukan Macil telah tergantung. Dehyo berpikir bahwa kasus bunuh diri ini kemungkinan besar adalah pembunuhan berencana. Ia mempertanyakan bagaimana pelaku bisa masuk ke ruangan Macil, sementara kamar tersebut tertutup rapat. Bahkan Dehyo sendiri memeriksa setiap sudut ruangan namun tidak menemukan satu pun celah yang memungkinkan seseorang masuk tanpa diketahui. Dehyo lalu mendekati dinding pembatas yang memisahkan kamar tersebut dengan kamar di sebelahnya. Ia berasumsi bahwa dinding inilah satu-satunya kemungkinan yang masuk akal. Jika dinding tersebut tidak ada, maka pelaku akan sangat mudah masuk tanpa ketahuan. Namun menurut keterangan pemilik penginapan, dinding tersebut sangat kokoh dan tak bisa dipindahkan. Dehyo pun bertanya apakah dinding itu bisa dilepas tanpa membongkar atapnya. Pemilik penginapan menjawab bahwa hal itu sangat mustahil karena struktur dinding tersebut sudah satu set dan bersifat permanen. Dinding itu tidak akan bisa diangkat tanpa terlebih dahulu membongkar balok kayunya. Keraguan pun mulai muncul di benak Dehyo. Mungkinkah ini benar-benar kasus bunuh diri? Namun Dehyo tidak menyerah. Ia kembali bertanya apakah pada waktu kejadian ada orang lain yang menempati kamar sebelah.
Pemilik penginapan mengiyakan bahwa memang ada seseorang yang datang hampir bersamaan dengan Machil. Daehyo terkejut dan segera menanyakan siapa orang tersebut. Pemilik penginapan menjawab bahwa orang itu adalah Sam dari klan Danri. Di sisi lain, Sam yang saat ini tengah membawa kudanya berjalan-jalan ke pasar melihat jendela status miliknya. Ia menyadari bahwa XP yang ia peroleh dari membunuh orang kemarin jauh lebih besar dibandingkan dengan pembunuhan sebelumnya. Ia pun berasumsi bahwa hal itu terjadi karena korban tersebut adalah seorang seniman bela diri. Sam menyadari bahwa membunuh orang yang lebih kuat akan menghasilkan XP yang jauh lebih besar. Namun ia juga sadar bahwa membunuh seniman bela diri saat ini sama saja dengan bunuh diri. Dengan kondisi tubuhnya yang sekarang, bahkan melawan anggota terlemah klan Danri sekalipun dalam pertarungan 1 lawan 1 akan menjadi hal yang mustahil. Ia membutuhkan korban sebagai jembatan untuk menutup celah kekuatan antara dirinya dan para seniman bela diri itu, seperti orang yang ia bunuh tempo hari. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Sekelompok preman tiba-tiba menyapa Sam dan mengatakan bahwa ia seharusnya memberi salam jika bertemu dengan mereka. Melihat sikap mereka yang menyebalkan, Sam berpikir bahwa bagaimanapun kedudukannya jauh lebih tinggi dibandingkan para preman yang hanyalah rakyat jelata. Ya, tetaplah anggota dari klan Danri. Bungso pun berpikir bahwa Sam yang asli benar-benar menjalani hidup yang diperlakukan semena-mena oleh orang-orang bejat seperti ini. Karena merasa diabaikan, salah satu preman menjambak rambut Sam dan mengatakan bahwa mereka perlu berbicara di suatu tempat. Sam pun diseret ke sebuah gang kecil. Dalam hatinya, Sam bergumam haruskah ia membunuh mereka semua dan membuatnya terlihat seperti bunuh diri. Jika ia menyimpan mayat-mayat tersebut ke dalam inventory lalu membuangnya di tempat lain, itu mungkin saja bisa dilakukan. Namun masalahnya adalah melakukan pembunuhan di tempat seperti ini memiliki resiko besar untuk diketahui. Karena itu, Sam memilih untuk bersabar dan rela dipukuli terlebih dahulu. Ia menunggu waktu yang tepat. Saat kesempatan itu tiba, ia akan membunuh mereka semua dan mendapatkan XP yang ia butuhkan. Singkat cerita, para preman itu membawanya ke tempat lain. Salah satu dari mereka mengejek Sam dengan mengatakan bahwa tubuhnya kini terlihat lebih gemukan setelah sekian lama tidak bertemu, sambil mengayunkan tinjunya. Namun sebelum tinju itu menghantam, tiba-tiba seseorang menghentikannya. Orang tersebut mengatakan bahwa para preman itu seharusnya mematuhi perintahnya, membawa Sam ke tempat itu dan memperlakukannya dengan baik. Para preman terkejut melihat sosok itu. Mereka mengenalnya sebagai Tuan Jang Ho. Jang Ho kemudian menghampiri kuda yang dibawa Sam dan berkata bahwa atasannya di dunia gelap sangat menyukai kuda. Karena itu, Jang Ho ingin memberikan kuda tersebut sebagai hadiah. Ia pun menanyakan pendapat Sam mengenai hal tersebut. Sam akhirnya mengerti alasan mengapa mereka membawa ke tempat ini. Jang Ho menginginkan kuda yang ia bawa sejak awal. Rencananya adalah membunuh Sam lalu membawa kabur kuda tersebut. Namun Sam berpikir bahwa mereka telah salah pilih lawan. Karena Sam tetap diam dan tidak menjawab, Jang Ho bertanya sekali lagi. Namun Sam justru mengatakan agar mereka langsung saja membunuhnya. Para preman sontak terkejut saat mendengar bahwa Sam ternyata bisa bicara. Memanfaatkan momen itu, Sam langsung melesatkan tinjunya ke arah leher Jang Ho bersamaan dengan memanggil inventory. Sebuah senjata keluar dari inventory tersebut dan Sam langsung menghantamkannya tepat ke leher Jang Ho. Dan bam, Jang Ho yang tertusuk di bagian pita lehernya hanya mampu bertanya bagaimana Sam bisa melakukan semua ini. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Sam terlebih dahulu memindahkan mayatnya ke dalam inventory. Seberkas sinar terang memancar di sekitar Sam saat ia naik level. Sementara itu, para preman yang menyaksikan kejadian tersebut mulai menganggap Sam sebagai iblis yang turun ke dunia ini. Mereka pun berlarian ketakutan, bahkan ada yang berteriak agar seseorang segera menyerang dan membunuhnya. Si botak yang kabur pun berlari ketakutan dan meminta tolong. Ia bergumam dalam hati apa-apaan yang dilihatnya itu. Sebenarnya makhluk apa itu? Ia masih tetap berlari dan meminta pertolongan untuk menuju ke arah kerumunan banyak orang. Namun sayang, belum sempat ia sampai, kakinya sudah terpotong sebelah hingga membuatnya jatuh ambruk ke tanah.
Ia merintih kesakitan tak kuasa menahan apa yang saat ini terjadi sambil bergumam bahwa semua ini terasa mustahil, apalagi jika ia harus mati di sini oleh orang yang ia kira pecundang. Orang itu awalnya ia anggap sebagai celengan berjalan yang hanya bisa cengar-cengir jika dipalak dan dipukuli. Akan tetapi sekarang ia malah ada di depannya dan memburunya. Padahal ia hanya ingin cari untung dan dapat uang seperti biasanya. Si botak pun menatap Sam sambil ketakutan yang saat ini memegang pedang kecil di tangannya dan menghantamnya hingga membuat si botak tak berdaya. Sam menyeret si botak dengan satu tangan. Si botak hanya bisa bergumam dan tak menyangka jika dirinya akan mati di tangan iblis bertampang pas-pasan seperti itu. Singkat cerita, si botak yang sudah siuman pun melihat samar-samar dan terkejut. Di depannya sudah ada Sam yang tampaknya sedang melakukan sesuatu pada korbannya. Si botak terkejut karena ia masih hidup. Pandangannya masih kabur saat ia menyadari keberadaan Sam di hadapannya. Sam menatapnya dan memastikan bahwa ia akhirnya sadar. Namun bukannya tenang, si botak justru tergagap ketakutan. Pikirannya dipenuhi rasa ngeri seolah melihat iblis di depan matanya. Tanpa peringatan, Sam mendadak mengacungkan pisau ke leher si botak. Dalam kondisi terpojok, si botak tak mampu berbuat apa-apa selain dia membeku. Keringat dingin mengalir deras di wajahnya. Sam lalu menanyakan tentang orang yang tadi mati lebih dulu, sosok yang sempat bertindak sok jagoan itu. Dengan nada dingin, ia ingin tahu siapa sebenarnya orang itu. Si botak yang masih diliputi ketakutan menjawab terbata-bata, menduga Sam sedang membicarakan tentang Jang Ho. Sam menegaskan nama itu lalu mendesaknya dengan ancaman halus, menyinggung julukan yang sempat disebutnya yaitu Black. Mendengar itu, si botak langsung panik. Tanpa berani menahan informasi, ia buru-buru menjawab bahwa julukan tersebut adalah Black Snake. Dan kelompok itu bernama Black Snake Society. Sam yang mendapat jawaban yang ia cari tampak puas. Si botak pun melanjutkan penjelasannya dengan tergesa-gesa. Ia mengatakan bahwa Black Snake Society adalah salah satu sindikat hitam yang menguasai dunia bawah Bongyang. Dan Jang Ho sendiri merupakan eksekutif di dalam organisasi tersebut. Sam kemudian mengingatkan sesuatu. Ia menyinggung bahwa orang itu sempat menyebut-nyebut ketua Black Snake Society sebelum mati. Ancaman dalam suaranya membuat si botak semakin ketakutan. Dengan suara gemetar ia mengakui kebenarannya. Ketua Black Snake Society adalah Bang Poyom. Dan orang itulah yang memerintahkan Jang Ho untuk membunuh Sam sekaligus merebut kudanya. Dalam hati Sam merenung, sindikat hitam dan Black Snake Society jelas memiliki struktur serta pemimpin yang tegas. Jika memakai istilah modern, mereka tak ubahnya seperti geng yang terorganisir di dunia nyata. Ia pun memuji si botak karena telah memberikan informasi penting. Sam lalu memberi perintah tegas, mulai sekarang si botak harus menceritakan semua yang ia ketahui tentang sindikat hitam dan Black Snake Society. Jika informasi yang diberikan terbukti benar, Sam akan membiarkannya tetap hidup. Mendengar itu si botak menatap Sam dengan raut tak percaya. Ia sangat senang karena Sam benar-benar membuatnya tetap hidup. Kalian pikir Sam baik hati? Tentu saja tidak. Sam pun akhirnya menghabisi si botak dan memasukkannya kepada inventory miliknya. Sam mendengus pelan, seolah memastikan semuanya benar-benar telah berakhir. Pandangannya tertuju ke arah kuda sebelum ia memutuskan untuk duduk sejenak dan beristirahat. Hari itu ia merasa mendapatkan beberapa informasi yang sangat penting tentang sindikat hitam, sebuah keberadaan yang berada di atas para seniman bela diri maupun warga sipil biasa. Ia sama sekali tidak menyangka akan menemukan jejak mereka secara kebetulan seperti ini. Dalam hatinya, Sam bertekad bahwa mulai sekarang ia akan bersiap memburu orang-orang tersebut dan menjadikan mereka sebagai targetnya. Ia kemudian teringat pada perubahan yang barusan ia alami. Saat levelnya naik, seluruh luka di tubuhnya lenyap tanpa sisa. Bukan hanya bekas luka di tangannya, tetapi semua luka lama di sekujur tubuhnya sembuh total seketika. Pikiran Sam pun melayang lebih jauh. Jika demikian, mungkinkah mekanisme itu juga mampu menyembuhkan kerusakan pada jantung atau otak? Jika ia berada di ambang kenaikan level, mungkin mengambil sedikit resiko bukanlah masalah besar, gumamnya. Namun ada hal lain yang mengganggunya. Saat naik level, cahaya terang sempat memenuhi lorong itu. Itu jelas merupakan kelemahan besar, terlalu mencolok dan sangat berpotensi mengundang bahaya.
Sam sadar di masa depan ia harus menemukan cara untuk menyembunyikan fenomena tersebut. Begitu pula dengan metode membunuh menggunakan inventory, semua itu harus dirahasiakan dari orang lain. Baginya, seorang pemburu sejati adalah mereka yang bersembunyi di antara mangsanya, tampil biasa dan berbaur dengan orang lain. Saat itulah ketika keberadaannya sepenuhnya menyatu dengan sekitar, ia baru bisa berburu dengan sempurna. Yang paling ideal adalah naik level tepat setelah perburuan berakhir atau di tempat di mana hanya ada mangsanya saja. Dengan pemikiran itu, Sam meraih kudanya dan bersiap pergi. Ia menyadari bahwa jika Jang Ho tadi lebih waspada atau lebih kuat, dirinya bisa berada dalam bahaya besar. Penyamaran sebagai orang biasa saja mungkin tak cukup lagi saat ini. Sambil berjalan menuju pasar dan menyatu dengan kerumunan, Sam memikirkan langkah selanjutnya. Ia harus menjadi lebih kuat dengan cepat tanpa menarik perhatian. Caranya hanya satu, yaitu membunuh lebih banyak bajingan yang jauh lebih kuat darinya. Itulah kesimpulan yang ia renungkan di tengah hiruk-pikuk kota itu. Namun tiba-tiba sebuah tangan mencengkram pundaknya. Seseorang memanggil namanya dan menanyakan apakah ia adalah Sam, orang yang telah membunuh Macil. Orang itu ternyata inspektur. Pada saat yang sama, tangan sang inspektur mendadak memancarkan cahaya. Adegan kemudian tiba-tiba beralih ke beberapa saat sebelum ia didatangi oleh Inspektur Deyo. Sam saat itu sedang memperhatikan jendela statusnya sambil kebingungan di sebuah tempat yang sepi. Sebuah panel sistem memperlihatkan Sam bahwa telah terjadi kesalahan kritis pada sistem murim online-nya. Namun Sam masih bisa melanjutkan permainan. Sam merasa ada sesuatu yang tidak beres sejak dirinya mencapai level 2. Dalam benaknya ia menyimpulkan bahwa kejanggalan ini kemungkinan besar disebabkan oleh keberadaannya sendiri. Sistem seperti game dan dirinya yang seharusnya tidak pernah ada di dunia ini sejak awal beroperasi secara bersamaan. Ketidaksesuaian itulah yang tampaknya melahirkan berbagai kesalahan. Namun di sisi lain, fakta bahwa ia sudah berada di dunia ini sejak awal sebenarnya sudah merupakan sebuah kesalahan kritis. Memikirkannya sekarang terasa terlambat menurutnya. Dengan perasaan aneh, Sam memeriksa jendela statusnya. Ia terdiam sejenak ketika menyadari bahwa statistik yang sebelumnya hanya ditampilkan sebagai tanda tanya kini berubah menjadi bilah indikator. Ia menduga perubahan ini mungkin juga berkaitan dengan kesalahan kritis tersebut. Lagi pula, di dunia nyata tidak semua hal bisa diukur secara pasti seperti dalam sebuah game. Saat Sam membuka jendela skill, beberapa daftar kemampuan langsung muncul di hadapannya. Di antaranya ada tebas, tusuk, tangkis, dan lempar. Semuanya adalah skill pasif yang umumnya muncul saat seseorang membuat karakter di murim online. Namun perhatian Sam tertuju pada satu skill yang terasa asing. Skill mata roh, ia belum pernah melihat skill teknik seperti itu sebelumnya. Bahkan tidak ada deskripsi terpisah yang menjelaskannya. Sam bertanya-tanya skill macam apa sebenarnya ini. Ketika mencoba melihat lebih jauh, skill mata roh tiba-tiba aktif dengan sendirinya. Sistem pun memberikan pemberitahuan bahwa kondisi aktivasi telah terpenuhi dan mata roh diaktifkan secara otomatis. Sistem mendeteksi adanya musuh dengan perbedaan level 10 atau lebih yang mendekat dengan jarak 20 meter sekarang. Angka jarak itu pun mulai muncul di depan mata Sam dan terus berkurang, menandakan bahwa sosok tersebut semakin dekat. Sam yang kebingungan, ia menduga ini semacam sistem peringatan dini. Di luar tampak seseorang sedang berjalan mendekatinya. Sam segera mengalihkan pandangannya ke arah pintu dan mengepalkan tangannya, tak yakin apa yang harus ia lakukan. Ia mencoba berpikir jernih, kemungkinan besar itu bukan musuh. Sangat sedikit orang yang cukup berani untuk merobos klan Danri, dan jika memang ada penyusup, mereka tidak akan bergerak selambat itu. Dengan begitu, orang yang mendekat hampir pasti adalah seorang ahli dari klan Danri itu sendiri. Sam belum tahu pasti seberapa besar perbedaan 10 level itu, tetapi mengingat usaha dan harga nyawa yang dibutuhkan hanya untuk mencapai level 2, selisih tersebut jelas sangat signifikan. Ia membayangkan berapa banyak orang yang harus dibunuh untuk mencapai level 10 jika targetnya hanyalah orang biasa. Mungkin saja ribuan atau bahkan puluhan ribu.
Perbedaan kekuatan itu setara dengan tumpukan nyawa orang. Di antara tokoh-tokoh klan Danri, Sam mulai menebak siapa yang mendekat. Tak lama kemudian sosok itu menampakkan diri. Seorang inspektur datang menghampiri Sam. Ia mendekat dan langsung menanyakan apakah Sam adalah Sosam, orang yang telah membunuh Macil. Tiba-tiba inspektur tersebut memperkuat cengkramannya di pundak Sam, membuat Sam meringis kesakitan. Dengan kemampuannya, sang inspektur menyuntikkan energi dalam ke tubuh Sam seolah memeriksa isi dantiannya. Di dalam tubuh Sam yang terdeteksi hanyalah sesuatu menyerupai bola hitam pekat. Setelah pemeriksaan singkat itu selesai, inspektur pun melepaskan cengkramannya. Sam hanya bisa terdiam, tergagap, dan berpura-pura bisu, seakan tak memahami apa yang baru saja dilakukannya. Tanpa memberikan penjelasan apapun, inspektur itu memerintahkan anak buahnya untuk pergi. Bawahannya itu pun tampak kebingungan, namun tetap mematuhi perintah. Sam hanya menatap mereka dengan dingin saat rombongan itu pergi, meninggalkannya begitu saja setelah perlakuan dan pertanyaan mencurigakan tersebut. Di perjalanan pulang, salah satu bawahannya akhirnya memberanikan diri bertanya mengapa sang kapten langsung pergi tanpa interogasi yang layak. Padahal ia jelas mencurigai Sam. Inspektur Deo menjawab bahwa kecurigaannya memang nyata. Itulah sebabnya ia memeriksa Sam dengan menyuntikkan energi dalam kepadanya. Karena jika Sam berlatih bela diri sedikit saja, pasti akan ada jejak yang tertinggal. Namun hasilnya nihil. Sam benar-benar kosong, tak memiliki sedikit pun energi dalam. Ia hanyalah orang biasa yang sama sekali belum pernah mempelajari seni bela diri. Dalam hati Deo pun bertanya-tanya, apakah semua korban selama ini benar-benar bunuh diri dan bukannya dibunuh? Jika itu memang sebuah wabah, seberapa banyak lagi nyawa yang harus melayang sebelum semuanya berakhir? Pada malam ketika bulan bersinar dengan cara yang terasa ganjil bertolak belakang dengan kekhawatirannya Deo, wabah bunuh diri itu justru menghilang dari Bongyang. Namun bersamaan dengan itu, angin pembantaian yang baru mulai berhembus ke kota tersebut. Singkat cerita, di sebuah malam hujan di dalam sebuah kedai, dua pria tampak sedang minum santai sambil berbincang. Salah satu bertanya apakah temannya sudah mendengar cerita itu, cerita tentang pendekar tanpa nama. Temannya menjawab bahwa tentu saja ia sudah mendengarnya, mustahil ada orang yang belum tahu. Pria bermata sipit itu lalu meninggikan suaranya, menyebut pendekar tanpa nama tersebut sebagai sosok hebat yang membantai bajingan-bajingan dari sindikat Ebony. Temannya yang berkumis segera memperingatkannya agar mengecilkan suara, takut jika ada orang yang mendengar. Namun pria bermata sipit tidak peduli. Ia bahkan menyebutkan bahwa unit Harimau Putih dan Sekte Serigala Merah yang termasuk kelompok perkasa sindikat Ebony telah dilenyapkan. Pria berkumis kembali memperingatkannya bahwa masih ada satu kelompok tersisa. Dan jika orang-orang dari perkumpulan ular hitam mendengar pembicaraan itu, akibatnya tidak akan baik. Namun pria bermata sipit justru berseru bahwa waktu mereka juga akan segera tiba. Dan pendekar tanpa nama yang hebat itu akan menghancurkan mereka sepenuhnya. Ucapannya yang lantang membuat seluruh pengunjung kedai melirik ke arah mereka. Saat itulah seorang pendekar berjubah terlihat bangkit dan meninggalkan kedai tersebut. Sosok itu melangkah keluar, menyusuri hujan yang turun di malam hari. Siapakah sebenarnya pendekar itu? Pada suatu malam yang diguyur hujan deras, seorang penjaga gerbang tertidur lelap di tengah tugasnya. Tiba-tiba sebuah pukulan keras mendarat di kepalanya, memaksanya untuk terbangun. Rekannya yang membawa pedang memarahinya dengan kesal, menegur bagaimana ia bisa mengantuk di saat keadaan sedang kacau. Penjaga bertombak itu terkejut dan buru-buru meminta maaf. Dengan nada serius, penjaga berpedang memperingatkan bahwa situasi sedang genting akibat ulah seorang pendekar tak dikenal saat ini. Sosok itu telah memusnahkan 3 kelompok paksi hitam dan kini hanya organisasi hitam mereka yang tersisa. Ia hendak melanjutkan penjelasannya, namun suara dengkuran kembali terdengar. Penjaga berpedang mendidih oleh amarah, memaki rekannya yang kembali tertidur. Namun sebelum ia sempat menghajar penjaga bertombak itu, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Dalam sekejap, kepala rekannya telah terpisah dari tubuhnya. Darah menyembur ke segala arah. Penjaga berpedang terdiam, matanya membelalak tak percaya, tak memahami apa yang baru saja terjadi.
Ia baru saja hendak menyimpulkan bahwa ini adalah ulah pendekar tanpa nama itu ketika sosok tersebut sudah berdiri tepat di belakangnya. Kalimatnya tak pernah sempat selesai. Dalam satu gerakan singkat, kepalanya pun terpenggal dan menggelinding ke tanah. Pendekar berjubah itu hanya menatap dua mayat tersebut dengan dingin sebelum melangkah masuk melewati pintu gerbang. Di bawah hujan yang semakin deras, pendekar itu berjalan melintasi sebuah lapangan terbuka. Tiba-tiba puluhan anak panah melesat ke arahnya. Ia segera bergerak mundur untuk menghindarinya. Namun itu baru permulaan. Dari kegelapan tampak banyak sosok telah menunggunya, siap mengepung dari segala arah. Seorang pria yang tampaknya adalah pemimpin mereka melangkah maju dan mengejeknya, menyebutnya tikus tak bernama. Tanpa sepatah kata pun pendekar itu menggenggam erat pedangnya dan bersiap bertarung. Hujan turun semakin lebat dan sambaran halilintar yang menghantam tanah menjadi aba-aba dimulainya pertempuran. Kelompok itu menyerang secara bersamaan. Pendekar tersebut mengayunkan pedangnya yang telah bersimbah darah dan mengaktifkan sebuah teknik sapuan 1000 pasukan. Dalam satu sabetan tunggal, puluhan musuh di hadapannya terbelah menjadi dua. Pemandangan mengerikan itu membuat para musuh lain membeku oleh ketakutan. Namun pendekar pedang itu tak berhenti. Ia terus melancarkan sabetan demi sabetan, menumbangkan musuh satu persatu tanpa ampun. Di tengah kepanikan, seorang musuh bertombak berteriak, memerintahkan yang lain untuk minggir karena ia ingin membunuh pendekar itu dengan tangannya sendiri. Di saat yang sama, seorang pria botak mencoba memanfaatkan celah. Ia menyerang dari belakang, berniat menendang sang pendekar. Namun serangan itu sudah lebih dulu disadari. Pendekar tersebut menarik kembali pedangnya yang tertancap di tubuh korban sebelumnya. Dengan nada angkuh, si botak memerintahkannya untuk menyerahkan lehernya. Tiba-tiba sebuah inventory muncul di belakang sang pendekar. Dari sana pedang melesat dan langsung menusuk si botak hingga tewas seketika. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, si botak hanya sempat bertanya-tanya bagaimana mungkin pendekar itu memiliki begitu banyak pedang. Pertempuran berlanjut. Seorang musuh lain berhasil menusuk tombaknya ke tubuh pendekar tersebut, membuatnya terpental. Benturan itu bahkan mematahkan senjata sang pendekar. Melihat darah mengalir dari tubuh pendekar itu, musuh tersebut tertawa, mengira akhirnya berhasil melukai pendekar tersebut. Ia mengejek bahwa pendekar itu ternyata hanyalah manusia biasa yang bisa dibunuh. Pendekar pedang itu tertunduk. Dengan tenang, ia mencengkram sisa tombak yang patah di tubuhnya dan mencabutnya sendiri, membuat darah berceceran ke tanah. Melihat itu, para musuh justru bersorak kegirangan. Mereka merasa pendekar itu telah tersudut dan siap diterkam. Namun tiba-tiba pendekar itu membuka tudung kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Tawa yang tak wajar itu membuat seluruh musuh terdiam, diliputi rasa aneh dan ngeri. Wajah di balik tudung itu akhirnya terlihat. Ia adalah Sam. Dengan ekspresi bahagia yang mengerikan, Sam menyerang balik dan melanjutkan pembantaiannya tersebut. Di sisi lain, di sebuah gubuk kecil tak jauh dari lokasi pertempuran, seseorang bernama Gupron, sebutlah dia, bersembunyi di sana. Ia menyadari bahwa suara jeritan mulai berkurang drastis. Dalam hatinya ia bergumam dengan panik, takut bahwa mereka semua benar-benar telah dibantai oleh satu orang saja. Ia mencoba membenarkan perbuatannya, merasa apa yang telah ia lakukan selama ini hanyalah kejahatan kecil dibandingkan dengan bajingan-bajingan besar di luar sana. Gupron menggertakkan gigi dan bersumpah akan membunuh pendekar itu di tempat tersebut. Ia tahu bahwa jalan belakang ini mengarah langsung ke pemimpin asosiasi mereka. Dengan gelap sebagai keuntungan, ia memerintahkan para pemanah yang telah bersiap di belakangnya. Saat ia melihat siluet seseorang keluar dari arena pertempuran, Gupron segera memberi aba-aba. Puluhan anak panah ditembakkan sekaligus dan tampak mengenai target. Lalu ia bertanya-tanya dengan gelisah apakah pendekar itu benar-benar telah mati. Namun seketika teriakan mengerikan terdengar dari belakangnya. Darah berceceran di mana-mana. Dalam sekejap seluruh pemanah telah dibantai habis. Gupron hanya bisa tergagap. Tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba menguatkan diri dan mengayunkan senjatanya ke arah kegelapan, menyerang musuh yang tak terlihat. Dengan suara gemetar ia bertanya apakah sosok di depannya adalah pendekar tanpa nama itu. Ia bahkan mempertanyakan apa yang sebenarnya diinginkan Sam dan kesalahan apa yang telah mereka lakukan hingga ia berbuat seperti ini.
Namun Sam tidak menjawab. Ia hanya menatap Gupron dengan sorot mata haus darah. Gupron berteriak putus asa menuduh Sam bukan dewa kematian dan tak punya hak untuk menghakimi mereka. Kalimat itu tak pernah selesai. Dalam sekejap kepala Gupron terpenggal dan tubuhnya ambruk ke tanah. Sam berdiri di tengah lautan darah dan mayat yang berserakan. Hujan dan halilintar menjadi saksi kebengisan ia malam itu. Dengan langkah tenang, ia menatap ke arah bangunan terakhir. Kini yang tersisa hanyalah satu orang, yaitu Kepala Asosiasi Organisasi Hitam, yaitu Bang Poyom. Seperti biasa, cerita beranjak dulu ke belakang, tepat setelah Sam menghabisi Jang Ho. Kematian Jang Ho memberinya kenaikan level yang krusial, namun Sam sadar bahwa kekuatannya saat itu masih belum sebanding dengan dominasi paksi hitam. Sadar akan kelemahannya, ia tidak langsung menerjang secara membabi buta. Ia memilih bergerak dalam bayang-bayang, memulai perburuan terhadap paksi macan putih dengan strategi yang licik. Jebakan mematikan, serangan mengendap-endap hingga aksi sabotase pembakaran dam. Kengerian yang disebar Sam luput dari perhatian hingga semuanya terlambat. Beko, sang pemimpin paksi macan putih, baru menyadari bahaya yang mengancam ketika separuh anggotanya telah tewas secara misterius. Di tengah pembantaian sistematis tersebut, desas-desus mulai menyebar di kalangan pejabat dan masyarakat. Mereka menjuluki sosok misterius ini sebagai pendekar tanpa nama. Seiring dengan identitas baru tersebut, Sam mendapatkan topeng pendekar tanpa nama yang membuatnya kian efisien dalam melenyapkan para bandit. Puncaknya saat pedangnya merenggut nyawa Beko, Sam berhasil menembus level 5. Momen ini menjadi titik balik karena ia akhirnya memperoleh skill aktif pertamanya, yaitu seni tubuh ringan dan teknik pedang 3 elemen. Seni tubuh ringan memungkinkannya bergerak secepat angin, sementara teknik pedang 3 elemen memberinya daya hancur luar biasa lewat tebasan horizontal yang mampu menghempaskan kerumunan musuh sekaligus. Dengan kekuatan baru ini, Sam tidak lagi perlu bersembunyi. Ia kini bisa bertarung secara terbuka dan gagah berani. Di saat masyarakat dan anak-anak Boeing yang mengeluh-elukan aksi heroiknya, Sam melanjutkan pembersihan. Paksi Serigala Merah menjadi korban berikutnya, disapu bersih hingga tak bersisa dari muka bumi. Kini hiruk-pikuk kejahatan di Bongyang mulai meredup. Hanya tersisa satu rintangan terakhir yang berdiri di hadapannya, yaitu paksi ular hitam atau The Black Snake. Kembali ke saat ini, Bang Poyom saat ini telah menunggu dengan sabar atas kedatangan dari Sam. Dengan pedang di sampingnya dan baju yang melambangkan paksi yang saat ini ia pimpin, yaitu paksi ular hitam. Bersamaan dengan halilintar menyambar, tampak siluet dari Sam datang mendekat ke arahnya. Mereka saling menatap. Bang Poyom menatap sosok berjubah di hadapannya dan akhirnya membuka suara menanyakan apakah pria itu adalah pendekar tanpa nama yang selama ini mengguncang Bongyang. Sam tidak segera menjawab, ia hanya terdiam mencerna pertanyaan itu sejenak. Poyom terkekeh pelan. Ia menyebut bahwa Sam digadang-gadang sebagai pahlawan pembasmi kejahatan, namun justru berusaha menyembunyikan identitasnya anehnya. Akhirnya Sam pun menjawab dengan tenang bahwa dirinya bukanlah seorang pahlawan. Jawaban itu membuat Poyom terkejut. Jika bukan pahlawan, lalu mengapa Sam membunuh semua penjahat? Mendengar pertanyaan itu, Sam justru tertawa terbahak-bahak dan menyebut dirinya seorang psikopat. Poyom pun terdiam lalu tertawa kecil seolah akhirnya mengerti. Ia menyadari bahwa seluruh Bongyang telah tertipu. Namun Sam menegaskan bahwa ia tak pernah berniat menipu siapapun. Orang-oranglah yang telah sendirinya percaya bahwa ia adalah seorang pahlawan. Sambil berkata demikian, Sam perlahan mengeluarkan pedangnya. Poyom memandang dengan penuh minat. Menurutnya Sam adalah sosok yang sangat menarik. Ia menyatakan bahwa meski harus menyeberangi sungai kematian malam ini, ia tak akan menyesalinya. Dengan tekad bulat, Poyom menantang Sam dalam duel hidup dan mati, meraih pedangnya sendiri dan bersiap untuk bertarung. Keduanya mulai memancarkan aura bertarung yang saling bertolak belakang. Aura Sam terasa liar, bengkok dan penuh kegilaan, sementara aura Poyom dingin dan licin seperti ular. Saat aura mereka berbenturan, tepat ketika tetesan hujan jatuh ke tanah, keduanya melesat langsung dan saling menerkam.
Pedang mereka beradu keras. Dalam pertukaran serangan yang intens, darah tampak memuncrat dari tubuh Sam setiap kali benturan terjadi. Itu sepertinya adalah luka lama dari pertempuran sebelumnya yang kembali terbuka. Poyom segera menyadari kondisi itu. Ia menemukan celah, lalu kembali berhasil melukai Sam. Sam terhuyung mundur berusaha menyeimbangkan tubuhnya, terkejut karena serangannya berhasil ditembus. Poyom pun tersenyum puas. Dugaannya benar, ternyata tubuh Sam tidak berada di dalam kondisi terbaiknya. Tanpa memberi waktu bernapas, Poyom kembali menyerang dengan ganas. Sam menangkis setiap tebasan sekuat tenaga, namun tekanan itu terasa semakin berat. Dalam hatinya, Sam menyadari bahwa bahaya yang ia hadapi saat ini. Poyom terus mengincar bagian tubuhnya yang terluka. Jika pertarungan ini berlanjut seperti itu, kekalahan hanya tinggal menunggu waktu. Ia harus menang apapun resikonya, meski harus mengorbankan sebagian tubuhnya sendiri. Saat Poyom melontarkan serangan sambil mempertanyakan apa yang sedang Sam pikirkan, Sam menangkis dengan teknik pedang 3 elemen. Namun ternyata itu sebuah jebakan. Pedang Poyom berubah menjadi ular melilit Sam lalu memotongnya dengan brutal. Sam tersentak, itu adalah teknik pedang cambuk. Poyom pun tertawa, menyebut teknik itu cukup efektif dan menduga Sam baru pertama kali menyaksikan teknik ini. Namun sebelum kalimatnya selesai, Sam justru menyeringai. Kehilangan lengannya ternyata sudah termasuk dalam rencananya sejak awal. Dengan mengaktifkan skill tubuh ringannya, Sam menendang dan menghantam Poyom sekuat tenaga, membuatnya terpental jauh dan membentur bangunan di belakangnya. Kini dengan satu tangan tersisa, Sam menatap hasil serangannya itu. Dan terkejutlah dia. Poyom ternyata sama sekali tidak terluka. Bahkan aura Poyom justru semakin berubah. Ia mulai mengeluarkan kemampuan khas ular yang memperkuat kekuatannya. Poyom melangkah mendekat sambil berkata bahwa tindakan Sam sungguh aneh. Sam berani mengorbankan tangannya sendiri sebagai umpan. Itu bukanlah cara seorang pendekar, melainkan cara seorang pembunuh bayaran atau pemburu. Sam yang mendengar itu hanya terdiam. Poyom lalu menjelaskan bahwa dalam pertarungan hidup dan mati antar pendekar, semakin banyak rahasia yang disembunyikan, semakin besar keunggulan yang dimiliki. Ia telah menyembunyikan jauh lebih banyak sementara Sam terlalu sedikit. Itulah kesalahan fatal Sam. Terlebih lagi tenaga Sam tampaknya sudah hampir habis. Dengan senyum dingin, Poyom memperlihatkan armor yang selama ini ia sembunyikan di balik pakaiannya. Ia bersiap melancarkan serangan serius lalu menyatakan bahwa saat ini segalanya telah berakhir. Sam, sang pembunuh iblis tanpa nama, akan mati di tempat itu, katanya. Ketika serangan Poyom dilancarkan saat itu, Sam menghantam tanah hingga debu-debu berterbangan menghalangi penglihatan Poyom. Poyom pun menyipitkan mata. Ia menyadari bahwa Sam baru saja menghentakkan kakinya ke tanah, memanfaatkan debu yang terangkat untuk menghalangi penglihatannya. Dalam hati, Poyom mendecak kesal. Namun ia tetap melancarkan serangannya tanpa ragu, meyakini bahwa semua perlawanan itu sia-sia. Serangannya pun mengenai sasaran, dan penuh keyakinan Poyom berseru bahwa ia akhirnya berhasil menangkap Sam. Namun sebelum kalimatnya selesai, matanya membelalak. Sosok yang tertusuk pedangnya bukanlah Sam. Poyom terkejut. Yang ia tikam hanyalah salah satu anggota paksi hitam. Itu hanyalah umpan. Ia pun baru sadar jika demikian di mana Sam yang asli. Dan ketika itu jantungnya berdegup kencang. Poyom segera mencari keberadaan musuh yang sebenarnya. Saat itulah ia menyadari bahaya yang sesungguhnya. Sam sudah berdiri di sisi lain, pedang di tangan, aura membunuhnya terkunci pada satu titik. Tanpa ragu Sam mengerahkan teknik pedang 3 elemen bentuk kedua, yaitu Core Striking Slash. Dan melesat, menghujam langsung ke arah jantung Poyom. Namun Sam terkejut, serangannya tertahan dengan tangan kosong. Poyom menahan pedang itu sepersekian detik. Itu cukup untuk melindungi jantungnya. Namun rasa sakit membuat Poyom mengerang, tapi matanya masih menyala penuh perlawanan. Sam menyadari apa yang baru saja terjadi. Ternyata Poyom telah mengorbankan tangannya sendiri demi bertahan. Poyom pun berteriak, menolak mengakui kekalahan. Ia menarik kembali pedang cambuknya dan langsung melancarkan serangan balasan.
Ketika Sam hendak menghindar, Poyom mencengkram pedang Sam, menahannya agar tak bisa melarikan diri. Ia bersumpah tidak akan membiarkan Sam kabur. Namun bukan Sam jika panik. Dalam sekejap sebuah inventory terbuka. Dari sana sejumlah mayat bermunculan dan berhamburan di hadapan Poyom membentuk penghalang dadakan. Poyom pun terkejut luar biasa. Serangannya terhenti, terendam oleh tubuh-tubuh yang tiba-tiba saja muncul di hadapannya. Dengan amarah bercampur kepanikan, Poyom menghantam mayat itu satu persatu, berharap Sam berada di antara mayat tersebut. Namun setelah semuanya hancur, Sam tidak ditemukan. Poyom terengah, tubuhnya melemah akibat luka-luka yang menumpuk. Ia terdiam sejenak menatap tumpukan mayat anak buahnya sendiri yang berserakan di sekelilingnya. Saat itulah kesadaran pahit menghantamnya. Semua pasukannya telah binasa. Poyom menggertakkan giginya karena amarah. Ia mengamuk, memaki Sam sebagai tikus sialan yang berani menggunakan mayat dalam pertarungan. Tiba-tiba sebuah anak panah melesat entah dari mana. Poyom menangkisnya dengan cepat, berteriak agar Sam menghentikan trik kotor tersebut. Namun panah-panah berikutnya terus datang. Salah satunya telah berhasil menghantam wajah Poyom. Di saat itulah Poyom akhirnya menyadari kebenaran yang mengerikan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bang Poyom menyadari bahwa dirinya telah berubah menjadi bangsa dan Sam adalah sang predatornya. Ketika itu, melihat sebuah siluet di hadapannya, Poyom langsung menyerang dengan sisa tenaganya. Ia akhirnya mengira menemukan Sam, namun kesalahannya kembali terulang. Sosok yang ia serang hanyalah mayat lagi. Detik berikutnya dari belakang, aura pembunuh yang sangat pekat menyelibutinya. Sebuah pedang menembus dadanya dari arah yang tak terduga. Sam akhirnya berhasil menikam Poyom. Dengan napas terputus-putus, Poyom bertanya alasan Sam membantai seluruh paksi hitam di Bongyang. Sam hanya menjawab tenang tanpa emosi. Manusia sejak dulu kala selalu saling membunuh. Dari masa mereka menyerupai kera hingga sekarang membangun peradaban. Yang kuat selalu menginjak yang lemah. Kali ini Samlah yang berdiri sebagai pihak yang kuat, katanya. Dengan satu gerakan terakhir, nyawa Poyom pun direnggut. Di bawah cahaya rembulan, seberkas sinar terang turun dari langit, menandakan bahwa Poyom telah mati dan Sam kembali naik level. Dengan langkah santai, Sam meninggalkan tempat itu sambil mengelap darah dari pedangnya. Dalam hatinya ia menyimpulkan bahwa dengan kematian seluruh paksi hitam di Bongyang, semua persiapannya telah selesai. Kini saatnya melangkah ke tahap berikutnya, ke dunia yang lebih kejam, di mana yang kuat semakin kuat dan mangsa jauh lebih sulit untuk diburu. Sam pun bersiap menuju Jianghu Murim. Sementara itu, di sebuah lembah terpencil, berdiri markas sebuah paksi lain. Seorang pemimpin berdiri di hadapan para anggotanya dan menanyakan berapa lama lagi hingga perang antara golongan ortodoks dan iblis dimulai. Salah satu bawahannya menjawab jika jawabannya adalah 2 tahun kemudian. Mendengar itu, sang pemimpin mengangguk pelan. Ia menyatakan bahwa sudah waktunya rencana besar perlahan dijalankan. Ia pun memanggil salah satu bawahannya yaitu Guangwun dan memerintahkannya untuk melaksanakan siasat pertama. Guangwun menjawab dengan patuh dan segera bergerak melaksanakan perintah tersebut. Beberapa saat kemudian di bawah langit yang cerah, Sam berjalan santai menyusuri tengah kota sambil menuntun kudanya. Keramaian terasa hidup dan di antara hiruk pikuk itu percakapan 2 orang terdengar jelas hingga ke telinganya. 2 pemuda tengah membicarakan sebuah kabar besar. Salah satu dari antara mereka menyebutkan bahwa pendekar tanpa nama akhirnya berhasil menghancurkan paksi hitam. Pemuda lainnya menimpali dengan nada emosional, mengatakan bahwa para pedagang dan wanita penghibur masih membicarakan hal itu tanpa henti sampai sekarang. Ia sendiri tidak pernah menyangka bahwa seluruh anggota paksi ular hitam di Bongyang benar-benar dibasmi. Percakapan itu berlanjut dengan nada setengah bercanda. Salah satu pemuda bertanya apakah sudah pantas menyebut sosok misterius itu sebagai pahlawan tanpa nama, bukan sekedar pendekar tanpa nama lagi.
Namun seorang pedagang yang ikut mendengar percakapan tersebut justru menunjukkan keraguannya. Meski mengakui jasanya, ia mempertanyakan apakah membunuh begitu banyak orang benar-benar bisa dibenarkan. Ucapan itu langsung memancing emosi. Salah satu pemuda memperingatkan pedagang tersebut agar berhati-hati bicara. Baginya, apapun yang dilakukan Paksi Hitam selama ini sudah jauh melampaui batas kemanusiaan. Bahkan hukuman mati pun terasa belum cukup setimpal. Mereka pantas menerima akhir seperti itu menurutnya. Pedagang itu terdiam sejenak, masih ragu. Namun pemuda lainnya kemudian berbicara dengan nada lebih tenang. Ia mengatakan bahwa baik pejabat pemerintah maupun paksi-paksi ortodoks yang mengaku lurus dan benar itu tak pernah benar-benar peduli pada rakyat kecil. Pada akhirnya hanya pendekar tanpa nama itulah satu-satunya yang maju membela mereka. Perkataan itu membuat pedagang tersebut terdiam lebih lama. Setelah berpikir, ia pun akhirnya mengangguk setuju. Jika bukan karena pendekar tanpa nama, siapa lagi yang akan membela orang-orang kecil seperti mereka? Sorak-sorai pun pecah. Beberapa orang mulai berteriak memuji pendekar tanpa nama dan mendoakan umur panjang baginya. Seruan itu dengan cepat menyebar dan orang-orang di sekitar ikut bersorak, mengidolakan sosok misterius yang telah mengusir Paksi Hitam dari Bongyang. Di tengah keramaian itu, Sam yang menyembunyikan identitasnya hanya berjalan melewati semua itu dengan tenang, tetap menuntun kudanya tanpa menarik perhatian. Setelah mendengar percakapan tersebut, ia menyadari bahwa waktunya di kota itu telah berakhir dan ia harus segera pergi dari tempat itu. Malam harinya, ketika Sam hendak menuju kandang kuda, sistem tiba-tiba memberi peringatan. Terdapat musuh dengan selisih 10 level atau lebih dalam radius 20 meter di depan. Sam segera menyadari bahwa sumber bahaya itu berasal dari kandangnya sendiri. Dengan mata roh aktif, ia memastikan arah deteksi memang mengarah ke kandang kuda. Saat Sam masuk ke dalam, ia mendapati 2 orang sudah berdiri di sana seolah sedang menunggunya. Mereka adalah Deo, pemimpin unit Gagak Hitam, dan Danri Chonwoo, yaitu kepala klan Danri yang dijuluki sebagai pedang setan. Otomatis si Sam pun terkejut dan dalam hati bertanya-tanya mengapa 2 tokoh besar itu berada di tempat tersebut. Tanpa ragu, Sam pun langsung bersujud di hadapan Chonwoo, si kepala klan. Chonwoo berbicara sambil menepuk kudanya, mengatakan bahwa sudah waktunya mengucapkan selamat tinggal pada kuda tersebut. Sam melirik ke arah Chonwoo dan menyadari sesuatu yang ganjil. Tubuh Chonwoo tampak sedikit melayang di atas tanah, seolah ia tidak berjalan melainkan terbang. Chonwoo kemudian menjelaskan bahwa pada bulan purnama berikutnya putri kedua kepala klan Namgung akan menikah. Deo menimpali dengan nada bercanda, bertanya apakah Chonwoo benar-benar yakin ingin mengirimkan kuda kesayangannya sebagai hadiah. Chonwoo hanya tertawa dan menjawab bahwa jika ia bisa mengirim salah satu anaknya ke klan Namgung, ia bahkan bersedia memberikan lebih dari sekedar kuda. Percakapan mereka berlanjut ke arah yang lebih serius, membahas apakah ini berkaitan dengan janji pernikahan atau upacara 9 hormat. Mimin juga nggak tahu apa itu, nanti ajalah lihat ya. Chonwoo pun menjelaskan dengan perumpamaan sederhana bahwa menyeberangi sungai akan lebih mudah dengan 2 batang kayu daripada 1 batang kayu. Meski Deo mengingatkan bahwa klan Namgung mungkin tidak menginginkan keduanya, Chonwoo justru menepuk pundak Deo dengan aura intimidatif. Ia memerintahkan agar rencana itu dilaksanakan dengan cara apapun. Setelah memastikan semuanya jelas, Chonwoo memerintahkan agar keberangkatan dilakukan keesokan pagi. Ia juga memerintahkan Deo untuk membawa Sam, karena Sam dibutuhkan untuk mengurus kuda tersebut. Begitu Chonwoo pergi, Sam segera berdiri tanpa berkata apa-apa. Deo menatap dengan pandangan aneh, seolah sedang menilai sesuatu kepada Sam. Keesokan harinya, kuda dan seluruh seserahan telah disiapkan. Unit Gagak Hitam bersiap berangkat menuju klan Namgung. Sam pun menunggu di pinggiran sambil tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanya meniru gerakan bela diri orang lain tanpa benar-benar memahami esensinya. Itu bukan ilmu, melainkan sekedar tiruan.
Ia teringat bagaimana Chonwoo bisa melayang tanpa menapak ke tanah. Pemandangan itu membuat Sam mengepalkan tangan, membulatkan tekadnya untuk mempelajari seni bela diri yang sesungguhnya. Ia tahu bahwa belajar dari kitab rahasia adalah pilihan terburuk, sementara belajar langsung dari seorang guru adalah pilihan terbaik. Namun menjadi murid seseorang bukanlah perkara mudah, terlebih di usianya yang sudah menginjak 18 tahun saat ini. Namun justru karena itulah Sam merasa situasinya menguntungkan. Tak seorang pun akan curiga jika ia mulai belajar bela diri di usia tersebut. Dalam pikirannya saat ini, klan Namgung adalah salah satu dari 5 klan besar daratan tengah dan penguasa mutlak di Anhui. Pastilah klan itu menyimpan banyak peluang. Bukan hanya jalan untuk belajar tetapi juga mangsa yang jauh lebih kuat. Pikiran itu justru membuat semangat Sam makin berkobar. Tak lama kemudian, Deo memastikan seluruh unit gagak hitam telah berkumpul. Semua hadir kecuali 2 bangsawan muda. Salah satu bawahan melaporkan bahwa Danri Ganghe kemungkinan masih berada di sebuah kedai di Bongyang. Sementara Danri Hui memang tidak suka berpergian bersama bawahan dan akan menyusul belakangan. Deo mendecak kesal, lalu memerintahkan rombongan untuk berangkat. Namun saat mereka mendekati kedai untuk menjemput Jang He, keributan terdengar dari dalam. Deo pun menggerutu bertanya-tanya masalah apa lagi yang terjadi. Narasi pun kemudian memperkenalkan Danri Jang He, yaitu putra sulung Chonwoo. Ia adalah jenius bela diri dengan bakat dan pemahaman yang luar biasa. Dari segi kemampuan, ia tak kekurangan apapun untuk masuk klan Namgung sebagai murid luar. Namun yang menjadi masalah adalah karakternya. Ia merupakan orang yang ringan tangan, gemar mabok-mabokan dan para wanita, serta selalu dikelilingi oleh rumor buruk yang menghantuinya. Deo pun menggerutu sambil mendekat, mengira Jang He kembali memukuli seseorang kala itu. Namun betapa terkejutnya ia ketika melihat justru Jang He lah yang terlempar keluar dan menghantam tembok hingga remuk. Deo segera berteriak dan menolong tuannya. Sementara itu, Sam yang terlihat cuek justru menatap sistem yang kembali memberi peringatan. Ada musuh yang jauh lebih kuat di dekatnya. Gang He yang terluka memaki dengan amarah dan mengancam akan membunuh lawannya itu. Namun sebelum ancaman itu selesai diucapkan, sebuah pukulan kembali menghantam wajahnya, membuat tubuhnya terlempar sekali lagi. Deo kala itu hanya terpaku melihat kejadian itu. Di sisi lain, Sam justru menyeringai tipis. Dalam pandangannya, sosok yang menghajar Jang He adalah seseorang dengan kemampuan luar biasa. Seseorang yang layak dijadikan guru. Sosok itu adalah seorang kakek tua namun memancarkan aura mematikan yang membuat Sam yakin inilah jalan yang selama ini ia cari. Ia berniat menjadikan kakek tersebut guru Sam sendiri. Sosok kakek itu berdiri dengan keagungan yang mengintimidasi. Di bawah injakan kakinya, tuan muda Gang He terkapar babak belur, tak berdaya menahan kehormatannya yang diinjak-injak. Tepat saat sang kakek hendak memberikan serangan patah yang akan menghancurkan kepala tuan muda itu, sebuah teriakan memecah ketegangan. Deo muncul memohon dengan suara bergetar agar sang kakek menghentikan tindakannya. Kakek itu pun terhenti. Ia menoleh perlahan, menatap Deo dengan pandangan sedingin es yang tidak menyiratkan rasa takut sedikit pun. Secara tiba-tiba kakek tersebut melepaskan aura bertarung yang sangat dahsyat. Udara di sekitar seketika terasa berat, memberikan tekanan batin yang mencekam bagi para prajurit dan Deo sendiri. Di bawah tekanan yang menghimpit dada itu, Deo memaksakan dirinya untuk berbicara. Dengan suara yang tertahan, ia memperkenalkan diri sebagai pemimpin satuan intelijen gagak hitam dari klan Danri. Ia memperingatkan bahwa pemuda yang berada di bawah kaki sang kakek adalah putra dari ketua klan mereka. Deo menegaskan bahwa jika penghinaan ini terus berlanjut, mereka tidak akan tinggal diam. Tangannya sudah bersiap di gagang pedang, diikuti oleh para bawahannya yang mulai mencabut senjata mereka. Dari kejauhan, Sam memperhatikan seluruh pertikaian itu dengan tenang. Dalam batinnya, Sam bergumam heran, karena ternyata Deo pun tidak mengenali identitas sang kakek. Ini semakin membakar rasa penasaran Sam.
Bagaimana mungkin seorang pemimpin intelijen ternama seperti Gagak Hitam bisa buta terhadap sosok sekuat itu? Sam mulai menduga bahwa kakek ini adalah entitas luar biasa yang berasal dari luar wilayah, sosok misterius yang kekuatannya tidak terduga. Sam menyadari satu hal, sebanyak apapun pasukan yang ada di sana, mereka tetap tidak akan bisa menang. Di mata Sam, kakek itu adalah seekor singa perkasa, sementara para prajurit itu hanyalah segerombolan semut yang bisa disapu kapan saja. Sementara itu, sang kakek yang baru mendengar nama klan Danri justru memberikan reaksi yang konyol namun menghina. Bukannya takut, ia malah menghina, bertanya dengan nada santai sambil mengorek telinganya, seolah-olah Danri hanyalah nama sejenis makanan atau sesuatu yang remeh. Tindakan kurang ajar itu menyulut amarah Deyo hingga ke ubun-ubun. Deyo melayangkan ancaman keras, namun sang kakek justru menyeringai meremehkan. Ia kembali mengejek bahwa baginya Danri memang benar-benar terasa seperti makanan yang bisa ia santap atau sekedar sesuatu yang pantas ia injak. Tepat seperti yang ia lakukan pada tuan muda mereka saat ini, Deng. Kehabisan kesabaran, Deyo menggertakkan gigi dan menghunuskan pedangnya. Atas perintahnya, seluruh anggota Gagak Hitam merangsek maju secara bersamaan untuk menyelamatkan tuan muda Ganghe. Namun sang kakek tetap tidak bergeming. Dengan sikap yang sangat santai, ia hanya mengangkat tangannya dan bersiap menjentikan jari. Saat jentikan itu dilesatkan, aura yang luar biasa terkumpul pada satu titik dan pecah menjadi peluru-peluru angin yang melesat akurat ke arah dahi setiap pasukan. Dalam sekejap, seluruh pasukan terjatuh tak berdaya, termasuk Deyo yang terkapar di tanah dengan mata terbelalak terkejut. Itu adalah teknik legendaris yang dikenal sebagai Soul Chasing Flying Butterfly. Melihat teknik tersebut, kesadaran Deyo pun tersentak. Ia sepertinya mulai mengenali siapa sosok di hadapannya ini. Namun sebelum kalimatnya selesai, sang kakek memotong dengan nada kagum yang mengejek. Ia memuji pengetahuan Deyo, merasa terkesan bahwa seorang buruh desa sepertinya bisa mengenali teknik tersebut. Dengan penuh wibawa, sang kakek akhirnya mengungkapkan jati dirinya sebagai Tangwu, si tangan beracun. Ia merupakan salah satu dari 20 orang terkuat di seluruh dunia Murim. Dunia Murim sendiri dikuasai oleh hierarki kekuatan yang mutlak. 2 dewa, 3 monster, 5 seniman bela diri puncak, dan 10 tokoh agung. Tangwu adalah guru tertinggi dari klan Sichuan Tang dan menduduki posisi sebagai salah satu 10 tokoh agung. Siapapun yang berani menyinggungnya tidak akan pernah bisa lolos dari racunnya, bahkan setelah kematian menjemput sekalipun. Sam yang masih mengamati dari pinggiran merasa takjub sekaligus ngeri. Ia menyadari bahwa klan Danri baru saja memicu bencana besar dengan menyinggung orang sekaliber Tangwu. Baginya, masa depan klan Danri sudah terlihat jelas. Mereka tinggal menunggu waktu untuk di bumi hanguskan. Tepat saat ketegangan memuncak, seorang gadis muda muncul dari belakang Tangwu. Gadis itu yang dipanggil Hua mengajak kakeknya pergi karena menganggap orang-orang di sana hanyalah penduduk desa yang tak tahu apa-apa. Tangwu sempat terdiam, namun raut wajahnya tiba-tiba berubah cerah dan ia menyetujui usulan cucunya itu. Ia merasa pelajaran tadi sudah cukup untuk menunjukkan betapa luasnya dunia ini kepada mereka. Meski dalam hati, ia masih gusar melihat kelakuan buruk penerus paksi ortodok yang mabuk-mabukan di pagi hari. Tangwu memilih untuk menahan diri. Sebelum pergi, Tangwu memberikan peringatan terakhir kepada Deyo yang masih membeku akibat totokan jarum itu. Ia berpesan agar tuan muda Ganghe berhenti bersikap kasar kepada wanita jika masih ingin berumur panjang. Dengan satu jentikan jari yang sangat ahli, Tangwu menarik kembali semua jarum racun yang tertanam di dahi pasukan tersebut, membebaskan mereka dari kelumpuhan. Namun tepat saat ia hendak melangkah pergi, pandangan Tangwu tertumpu pada satu titik. Di antara kerumunan orang yang tergeletak lemas, matanya menemukan seseorang pemuda yang masih berdiri tegak tanpa terpengaruh sedikit pun oleh tekanan auranya. Dan siapakah orang itu? Tentu saja itu adalah Sam. Tangwu tertegun, matanya membelalak heran. Ia berusaha mengenali wajah itu dan merasa ada sesuatu yang tidak wajar pada diri pemuda tersebut. Tangwu meminta Hua untuk menunggu, lalu ia berjalan mendekati ke arah Sam.
Suasana kembali mencekam. Sam menatap balik dengan ekspresi polos meskipun batinnya diliputi ketegangan luar biasa. Hua yang melihat dari jauh hanya bisa bertanya dengan bingung. Sesampainya di depan Sam, Tang Wu menatap tajam, menembus langsung ke arah pemuda itu. Dengan suara yang berat dan penuh penekanan, ia bertanya, "Siapa namamu?" Sam hanya terdiam, mencoba menimbang respon terbaik di tengah tekanan udara yang semakin memberat setiap detiknya. Tang Wu pun mengulang pertanyaannya, kali ini dengan nada yang jauh lebih mengancam, menuntut jawaban dari pemuda yang berhasil menarik perhatian sang legenda.